wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di mana saya? Saya sedang berada ini nih di Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi sebentar lagi akan ada penerbangan yang membawa saya ke suatu tempat. Tapi sebelumnya kita perlu ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Nah, tunggu saya cari tempat yang enak ya. Oke teman-teman, akhirnya dapat juga ini tempat yang cukup enak ya kalau kita mau ngobrol-ngobrol. Kali ini apa yang perlu kita obrolin ya? Nah, gimana kalau kita ngobrolin tentang Cristiano Ronaldo? Ini nyambung juga ya, karena tempat saya sekarang yaitu Terminal 3 Soekarno-Hatta ini kan lekat dengan suatu brand ya, brand penerbangan yang katanya sih merugi sampai 70 triliun gitu ya. Nah, berita tentang merugi hingga puluhan triliun, pokoknya gede banget lah ya. Kemarin juga sempat mengemuka kan ketika seorang Cristiano Ronaldo dalam konferensi pers ya, dia memindahkan botol berisi minuman soda, sebutin aja ya Coca-Cola. Tiba-tiba sahamnya anjlok gitu. Nah, artinya apa? Artinya betapa pentingnya ya kefiguran sosok influencer untuk kan nasib suatu brand. Dan kalau kita ngomongin tentang brand, ini juga sebetulnya udah cukup unik ya. Di saat kota-kota lain belum memulai, di Bandung khususnya Persib ini sudah mulai main nih branding ya. Mereka menggunakan para pesepak bola. Nah, kalau misalkan di era profesional ini ya, ketika PT PBB udah datang, kayaknya itu udah jelas acara-acara off air segala macam udah jelas digunakan sekali itu branding ya, bahkan sampai buat konten, di endorse oleh produk-produknya sponsor Persib gitu ya. Tapi saya cuma pingin ngomong bahwa jauh sebelum era profesional, Bandung sudah terlebih dahulu melakukan ya. Saya mau cerita kejadian belasan tahun lalu waktu pelatihnya masih Arcan Yuri, Jaya Hartono ya, mungkin sekitar tahun 2005 sampai tahun 2009-an, itu di Bandung itu luar biasa. Jadi waktu itu Persib itu punya sponsor aparel namanya Vilor ya. Tokonya masih ada di Jalan Dipati Ukur. Kalau kalian ke sana, lamun maraneh kadaritu ya. Di Jalan Dipati Ukur dekat Unicom itu ada toko Vilor. Nah, dulu itu Vilor yang menyponsori Persib ya. Tapi kan klausulnya mungkin nggak ketat, nggak gimana gitu ya, nggak kayak sekarang kan jelas aturan-aturannya, kewajiban, hak, karena semua tertuang di dalam kontrak. Nah, dulu itu enggak gitu ya. Jadi si Vilornya jadi sponsor tim ya, berarti mereka tuh cuma berada di alat-alat aparel ya, kayak jersey buat main, jersey latihan, mungkin tas ya, tas kelengkapan segala macam. Tapi dalam keseharian tidak. Nah, dalam keseharian ternyata para pemain sepak bola ini di-endorse oleh clothing di Bandung. Di Bandung itu kan sekitar belasan tahun lalu ya, itu kan menjamur ya yang namanya clothing, distro. Dari mulai distro yang eksklusif papan atas ya di Jalan Sultan Agung, lalu Sultan Agung, Trunojoyo, sampai ke clothing yang mungkin segmennya lebih luas ya, yaitu di Parahyangan. Tahu Parahyangan Plaza kan? Masih ada nggak? Tuh, kalau misalkan masih ada Parahyangan Plaza, di situ banyak banget clothing gitu ya. Nah, jadi beberapa pemain itu di-endorse ya, dari mulai yang saya ingat aja ya, Black ID, Badgers, ada Skaters, ada Knalpot dulu ya, ada brand Knalpot. Apalagi ya? Nah, kalau misalkan yang bermain di segmen-segmen khusus Persib, ada juga Blue Hooligan, ada Viking Original Fans ya, Fanshop, masih ada sampai sekarang ya. Nah, itu luar biasa menurut saya. Dalam artian justru yang diuntungkan itu sebetulnya bukan klubnya gitu ya. Karena kan ya klubnya juga mau diuntungkan gimana ya. Kan mereka juga udah diuntungkan sangat luar biasa ketika masih menggunakan APBD. Jadi kan otaknya kan bukan otak bisnis ya waktu itu. Nah, jadi klub intinya nggak perlu nyari-nyari duit, juga mereka diguyur sama APBD. Tapi dirugikan itu dalam artian ketika para pemain ini di-endorse itu tidak cuma masalah produk aja. Jadi si pemain-pemain ini bukan cuma di-endorse pada pakai baju promosi, tapi kadang-kadang acara off air. Bayangin, acara off air sampai ke acara tarkam
ya. Jadi para pemain sepak bola ini memang luar biasa menurut saya ya, sebaliknya gitu ya. Mereka tuh pemain profesional cenah ya, membela buat Persib, tapi mereka masih doyan juga diajakin main tarkam gitu ya. Main tarkam mereka masih doyan juga. Acara-acara off air disuruh diundang di sana sini, kadang-kadang disuruh nyanyi, ngisi acara, ngobrol, mereka mau-mau aja gitu ya. Mungkin dapat duit ya, saya nggak tahu dapat duit, tapi yang jelas itu klub Persib saat itu jelas-jelas dilangkahi oleh sponsor-sponsor yang macem-macem ya. Nah kalau sekarang kan nggak bisa ya. Kalau sekarang ini kan si pemain dikontrak sama Persib, ada hak dan kewajiban. Dalam artian kalau mereka mau melakukan kegiatan komersil itu manajemen harus tahu ya. Makanya sekarang Persib kalau ada pemainnya sembarangan katakan ya, menerima endorse kegiatan-kegiatan yang komersil itu harus ditegur ya, harus ditegur kalau sekarang. Karena Persib kan mengikat para pemain ini kan dengan kontrak yang sangat besar. Artinya ini harusnya ya di klausul itu ada eksklusif, perjanjian eksklusif bahwa ada yang namanya itu hak citra ya, apa namanya, right, saya tuh lupa lagi, nanti kita bahas ya. Jadi kayak di pemain-pemain sepak bola di luar negeri itu buat main game aja ya, buat main game di Pro Evolution Soccer, di FIFA ya, itu mereka ada hak citranya itu. Jadi dari mulai brand si pemain, penggunaan bentuk-bentuk wajah yang menyerupai dia itu harus masuk duitnya ke si pemain yang bersangkutan. Misalkan seperti saya nih ya, misalkan saya Eko Maung tiba-tiba dijadiin karakter di game FIFA misalkan ya. Nah ketika si game FIFA itu mengklaim bahwa itu Eko Maung gitu ya, jersinya di game itu tulisannya Eko Maung, rambutnya rambut seperti saya, pokoknya orang-orang tahu aja kalau ngeliat pemain itu pasti Eko Maung. Nah itu harus ada hak ke saya gitu ya. Saya lupa lagi, nanti saya baca-baca lagi ya, karena ini memang bukan bidang saya. Nanti kita ngomongin lagi tentang personal branding pemain segala macam. Tapi di obrolan singkat ini saya cuma ingin bilang bahwa Kota Bandung memang unik gitu, memang unik ya. Jadi jauh di saat masalah nge-branding ini belum hits ya, karena para klub sepak bola itu kan menggunakan APBD, jadi mereka belum mikir gimana caranya nyari duit. Kalau di Bandung udah mulai branding, endorse gitu ya, itu sudah mulai kalau di Kota Bandung. Walaupun sebetulnya secara mekanisme mungkin caranya nggak bisa dikatakan benar, karena klub jelas dirugikan, dilangkahi gitu ya. Nah kalau sekarang kan udah enggak gitu. Nah lalu tentang Ronaldo tadi, balik ke obrolan awal, Ronaldo gimana sih ya, bener apa enggak? Kalau saya berpendapat Ronaldo nggak bener, nggak boleh seperti itu gitu ya. Itu kan persepsi bahwa dia mengatakan minuman soda itu nggak bagus gitu ya. Tapi kan nggak perlu diomongin. Karena apa? Karena si Coca-Cola ini kan sponsor event ya. Saya ambil contoh beberapa, mungkin puluhan tahun lalu apa belasan tahun lalu ya, tim basket Amerika itu disponsorikan oleh Nike ya, Mereka pernah nutupin sponsor eventnya, Reebok, ditutupin pakai anduk gitu ya, tapi nggak perlu ngomong apa-apa ya. Jadi sebetulnya kayak kemarin kan selain Ronaldo kan ada Pogba ya, yang menurunkan minuman beralkohol juga ketika konferensi pers gitu. Nah itu juga sebetulnya kita bisa ngeliat itu, gestur prinsip, itu lebih ke prinsip, lalu idealisme segala macam, tanpa harus mengomentari. Ya ini Ronaldo udah diturunin produk event sponsornya ya, sponsor eventnya, dia komentar juga gitu. Sebetulnya kan nggak perlu diomongin gitu ya. Jadi walaupun misalkan betul minuman itu nggak baik buat kesehatan dan lain sebagainya, tapi kan orang-orang itu tahu sebetulnya, supporter, anak-anak ya mungkin dikasih tahu sama orang tuanya gitu ya, tahu. Tapi kalau misalkan sampai dia menjatuhkan brand lain, apalagi dengan ucapan, dan itu acara konferensi pers ya jelas dampaknya langsung kebanting ya, saham Coca-Cola langsung anjlok drastis gitu. Jadi menurut saya itu secara etika dan profesional juga Ronaldo seharusnya tidak seperti itu gitu ya. Walaupun saya juga setuju, saya sepakat dengan Ronaldo bahwa jangan minum minuman soda mah gitu ya, lebih baik minum air putih biar sehat. Tapi tidak seperti itu caranya gitu ya. Saya kasih contoh lagi mungkin nah di sepak bola itu kan suka ada perbedaan ya, aparel klub sama aparel yang menjadi sponsor personal
khususnya di sepatu.